Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Natalia Mengkuji, kelas D, angkatan 2019, NIM B1A1 1914146. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang farmaseutika untuk membantu nilai mata kuliah ujian saya untuk tengah semester, yang di dalamnya kita dapat mempelajari bagian-bagian resep dan apa itu resep. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari resep. Resep adalah suatu permintaan tertulis dari seorang dokter, baik dia dokter gigi, dokter spesialis, dokter umum, yang diserahkan kepada apoteker atau pelayan farmasi untuk menyediakan bahan obat untuk diberikan kepada pasien. Berikut adalah bagian-bagian dari resep. Bagian-bagian dari resep sendiri terdiri dari invocatio, tanda R pada resep, serta inscriptio yang berarti adalah kopresep, signatur adalah tanda S pada resep, inscriptio adalah kopresep, serta pro sebagai identitas seorang pasien. Dan juga subscriptio, tanda paraf pada resep, prescriptio, aturan pemakaian, dan ada pula yang disebut dengan salinan resep. Salinan resep artinya resep yang dibuat dari apotik tetapi bukan fotokopian. Ada pula yang disebut sebagai resep rasional dan resep irasional. Irasional sendiri adalah pemberian resep kepada pasien dengan tepat atau sempurna serta pemberian waktu yang jelas. Irasional adalah pemberian resep kepada pasien yang tidak jelas atau pemberian waktu dan tempatnya tidak jelas. Berikut ada pula tanda baca pada resep yang selalu digunakan. Misalnya MF atau miskefek, permintaan untuk meracik atau mencampur. Tanda S atau yang sering disebut dengan signa, perintah untuk menandai aturan pemakaian obat. Serta R pada resep yang berarti resipe atau resep. Ada pula tanda yang sering digunakan yang disebut dengan net dan nedet. Net yang berarti obat telah diserahkan kepada pasien, dan juga nedet yang berarti obat belum diserahkan kepada pasien. Selanjutnya, aturan pemberian obat. Aturan pemberian obat tidak dilakukan secara bebas atau dengan suka-suka atau sembarangan. Aturan pemberian obat diserahkan dengan cara perhitungan dosis. Perhitungan dosis di sini ada dilakukan membedakan untuk dewasa, anak-anak, serta balita atau bayi. Yang pertama, perhitungan untuk dewasa digunakan perhitungan yang atau Young, serta Dilling untuk anak-anak usia 8 tahun, dan juga Fred untuk perhitungan balita atau bayi. Ada pula sediaan obat yang akan saya jelaskan, yaitu obat suspensi. Apa itu obat suspensi? Suspensi adalah sediaan obat yang memiliki 2 lapisan. Suspensi tersendiri adalah sediaan air yang memiliki partikel yang terdispensi oleh air. Suspensi memiliki 2 lapisan, oleh sebab itu sebelum suspensi digunakan, kita harus mengocok suspensi terlebih dahulu. Selanjutnya ada supositoria. Supositoria adalah sediaan steril yang berbentuk seperti pelor atau ovula yang seperti telur dan juga seperti pelor. Cara penggunaannya, dia melalui rektal, anus atau dubur, dan juga melalui vagina. Penggunaan untuk dubur anus tersebut digunakan hanya pada keadaan tertentu atau mendesak di saat si pasien mengalami keadaan susah BAB atau buang air besar. Selanjutnya ada juga etiket aturan pemakaian obat. Etiket ini adalah aturan dari pemakaian obat. Mengapa dibedakannya etiket aturan pemakaian obat? Yaitu agar si pasien dapat dengan mudah membedakan mana obat yang digunakan untuk luar dan mana obat bagian dalam, yaitu membedakannya dengan aturan warna, yang itu disebut dengan
warna putih untuk obat bagian dalam, dan warna biru untuk obat bagian luar. Berikut ada beberapa logo atau keterangan dari obat-obat. Yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas adalah obat yang bebas didapatkan dengan mudah tanpa menggunakan resep dokter. Obat ini dapat kita dapatkan di kios-kios atau toko-toko terdekat kita. Obat ini ada vitamin C, ada Proris, dan juga Insana. Selanjutnya ada obat bebas terbatas. Mengapa dikatakan obat bebas terbatas? Karena obat ini dapat kita temukan dengan bebas, tetapi dalam jumlah atau dosis yang terbatas. Mengapa dikatakan terbatas? Karena obat ini juga bila digunakan dengan dosis yang berlebihan atau melebihi dosis yang telah ditentukan akan disebut dengan obat keras. Obat ini juga digunakan bila berlebihan dari dosis yang telah ditentukan, kita harus menggunakan resep dari dokter. Dan juga ada obat keras, psikotropika, dan narkotika. Obat ini adalah sediaan yang harus disertai dengan resep dokter, karena obat tersebut adalah obat keras. Mengapa dikatakan obat keras? Karena obat itu hanya bisa diberikan dengan resep dokter dan tidak ditemukan secara bebas atau secara ilegal tanpa resep dokter. Logo dari obat tersebut adalah lingkaran hitam, dasar merah, bergaris, bergambarkan gambar K di tengah lingkaran. Berikut adalah sediaan jamu. Jamu ini adalah sebutan untuk obat tradisional dari Indonesia. Jamu ini dibuat dari bahan-bahan yang alami berupa bagian dari tumbuh-tumbuhan seperti daun-daunan, kulit batang, serta buah dari tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat untuk menyembuhkan. Logo dari obat jamu adalah lingkaran hitam, dasar putih, serta bergambarkan gambar tumbuhan di dalam lingkaran. Ada pula OHT atau obat herbal terstandar, adalah obat tradisional yang terbuat dari ekstrak atau sari bahan alam yang dapat berupa tanaman, obat-obatan yang dapat ditemukan dari tanaman, sari hewan, atau mineral. Obat ini berlogokan lingkaran hitam, dasar putih, gambar kristal. Obat ini juga digunakan untuk menyembuhkan. Obat ini dapat ditemukan secara herbal atau secara tradisional. Sampai di sini video saya kali ini tentang penjelasan untuk mata kuliah farmasetika. Kiranya apa yang telah saya sampaikan dapat menambah nilai pada mata ujian tengah semester saya untuk mata kuliah farmasetika. Terima kasih.